Bismillah walhamdulillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Rasulullah menjelaskan, siapa-siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendatangi suatu majelis ilmu, maka mendapatkanlah dia pahala seperti berjihad di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala itu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk perkenalan rasanya udah enggak mesti lagi lah dikenalkan. Karena udah hampir tiga kali lah saya pengajian di sini, yang alhamdulillah atas izin Allah berarti ilmunya berkah. Kok gitu Pak Ustadz? Ya iya, sama dengan bapak pergi berjalan, ibu pergi berjalan, sama dengan bapak pergi berjalan atau ibu pergi berjalan, tahu-tahu di situ ada tulisan bakso berurat atau bakso beranak. Enak betul. Kalau ibu terasa enak, saya yakin dan percaya untuk kedepannya ibu akan datang ke situ lagi, ya kan? Berarti macam gitulah ini, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal. Oh, banyak rupanya uak-uak di sana. Mudah-mudahan ibu semuanya masuk surga. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tak bisa berpanjang-panjang karena saya cukup ikan sepat, ikan gabus Pak Kades. Lebih cepat lebih bagus. Tak perlulah ikan kakap, ikan leleh, banyak cakap bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang Pak Kades. Kalau dah cair aku pun pulang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati Bapak Kades Ujung Batu 2 dan seluruh aparatur. Dan minta maaf, saya harus mendoakan para pemimpin. Karena para pemimpin ini harus dikasihani Pak. Kok dikasihani? Ya iyalah, orang cuma jatahnya 5 sampai 6 tahun. Kalau salah, abidin wa abadan wa abidin, selama-lamanya akan mempertanggungjawabkan dosanya. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang amanah di desa Dusun Ujung Batu 2 ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh organisasi Banser
Ansor, ibu-ibu perwiritan, kepala-kepala perwiritan, yang jelas si kecil si ramah-ramah, yang kecil tak saya panggain lama, yang besar tak saya panggai apa? Yang besar tak saya panggil gelarnya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Bu, boleh saya nanya, ini kalau dapat pertanyaan saya insya Allah umroh. Mau? Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Ayo, cungkan tangan. Ini hadiahnya umroh, Wak. Ya, Bu. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Insya Allah mudah-mudahan ibu umroh saya doakan ya, Bu ya. Doalah pula kalau mau. Tapi Pak Ustadz, apa ada amalan untuk cepat pergi umroh? Ada Pak. Satu, sering-seringlah kau membaca Al-Quran surah Al-Hajj. Kalau sudah 3 bulan kau rutinkan, kau belum juga haji dan umroh, kau rutinkan kembali membaca surat Ali Imran. Kalau sudah kau membaca surat Ali Imran belum juga kau berangkat, sering-seringlah kau baca surat-surat tanahmu. Mana yang kira-kira bisa dijual? Insya Allah. Itu caranya. Benar. Kenapa Nabi Muhammad diutus? Tidak lain dan tidak bukan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku ini diutus, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak. Di dusun 2 ini tidak kurang orang hebat. Dusun 2 ujung batu tidak kurang orang kaya. Dusun 2 ujung batu tidak sedikit orang yang IQ-nya hebat dan cerdik, pintar. Tapi mohon maaf, banyak sekali mungkin di daerah dusun 2 ini orang yang kurang akhlak. Iya, Pak. Nampaknya diam aja nih, marah atau gimana? Permasalahan kita sekarang ini semuanya bukan uang, bukan material, tapi akhlak. Makanya kita datang kemari ini untuk bagaimana meniru akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Emangnya Pak Ustadz gimana cara kita untuk meneladani Rasulullah kalau banyak di antara kita yang tak kenal sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bu, ada anak MDA pulang dari sekolah nangis. Ngapa? Aku dapat PR, Mak. PR ngapa? PR aja kok ditangisin. Mananya PR-mu? Ini, Mak. Mana? Cak bacakan. Kenapa Rasulullah dilahirkan di tahun gajah? Alah, iku nggak iso. Emangnya ngapa, Mak? Tahun apa rupanya, Mak? Kenapa dinamakan tahun gajah, Mak? Itu kan kena nggak tahun kambing gajahnya itu. Apa nggak pekok mamak sing ngono iku? Kena nggak tahun kambing aja kata dia. Wis, tekon karo bapakmu nang kono. Bapaknya lagi ngasah egrek. Pak, ngopo? Eneng PR. Teroponya wis tekon karo mamakmu, mamak ngongkon karo bapak. Apanya yang ditanya? Kenapa tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun kelahirannya itu dinamakan tahun gajah? Alah, capek aku lu kerja. Siang malam aku kerja, pergi pagi kadang pulang sore, cuma itu aja pun kau tak dapat. Memangnya dapat, bapak dapat? Enggak.
Pekok orang tua macam gini. Mohon maaf bapak-bapak, orang tua sekarang cuma pandai membuat contoh, tapi banyak orang tua tak bisa untuk dicontoh. Ya Bu, kalau untuk buat contoh hebat betul kita di sini nih. Aku palak kali sama Wak Lasiem itu loh. Ini contohnya. Ngapa masa baca tahtim dihajarnya terus panjang pendek, tajwidnya nggak ditengok, itu pun pede kali, jijik awan dulu yo wes sisuk riko aku nggak iso wato. Kalau untuk komen nomor 1 ketika disuruh nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi diutus? Untuk menyempurnakan akhlak. Bu, saya mau nanya sama Bapak. Pak, kira-kira akhlak itu datangnya dari mana, Pak? Oh, Pak. Dari mana, Pak? Pak Kades, kira-kira dari mana, Pak Kades? Akhlak itu datangnya dari mana, Pak? Dari Bapak. Dari hati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah, kalau kamu mau menilai seseorang, lihat aja senang tak senangnya orang itu sama kamu, lihat saja cara raut wajahnya. Karena raut wajah inilah menunjukkan isi di dalam. Kalau udah manyun mulut ibu tuh, bekedut ini matanya nengok kita itu, saya pastikan hatinya lagi tak senang sama kita. Itu aja kuncinya. Tapi kalau ibu tuh sampai naik buah pipinya ini senyum, alawa, berarti hatinya tuh lagi Nah Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita contoh dari Rasulullah. Kenapa sih 1440 tahun yang silam jumpa fotonya enggak pernah, lihat videonya pun enggak pernah, dengar suara Rasul pun kita enggak pernah. Kenapa 1440 tahun yang silam masih ada melekat dalam hati kita yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Sebab inilah dia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan akhlak Rasulullah itu baik. Sampai sekarang Pak, kita peringati karena beliau akhlaknya memang benar-benar suri tauladan, rahmatan lil alamin, bahkan untuk rahmat sekalian alam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita mencontoh akhlak Rasulullah? Salah satunya kita mengikuti sejarahnya. Yang kedua, bagaimana prakteknya? Mulailah dari yang terkecil di rumah dulu. Anak kita didik Pak. Dengan bagaimana cara mendidik anak kita? Didik dulu diri kita pribadi. Tengok anak-anak sekarang Pak, akhlaknya hancur. Dulu anak-anak dulu Bapak Ibu, pulang dia ke sorean cukup diisyaratkan sama emaknya, agak dipelototkan matanya, naikkan sebelah begini, pontang panting anak pulang Pak. Dulu. Sekarang keluar biji matamu melotot, sambil ketawa dia, mata kau lai katanya. Bukan takut anak awak. Dulu kalau nonton TV masih hitam putih Wak, kita duduk, emaknya duduk, ayahnya capek sambil berbaring. Kalau sempat di belakang itu ada bangku, awas kalau sempat ada anak di atas, cukup isyarat mata mamanya, turun tuh Pak anak kita dulu. Sekarang nonton ayahnya duduk, mamanya duduk, ayahnya baringan, anaknya di atas bangku Pak. Itu pun kurang ajarnya kentut pula.
Mama sama bapaknya kelahi. Kau yang kentut bang. Mana aku yang kentut? Aku tanda ya bu kentutku. Kentut dia pun tanda dia. Enggak aku kok. Jadi siapa? Akhirnya udah siap berkelahi, udah kembang-kembang hidungnya mencium, ditengoknya ke belakang. Kau yang kentut. Iya mak. Apa enggak kurang ajar anak sekarang? Sebab apa? Tak kita didik akhlak dari kecil. Bu, ikuti akhlak Rasulullah dari kecil. Kasih dirikan dari kecil. Terus bagaimana Pak Ustadz? Oh, kalau kami udah berkeluarga, bagaimana anak kami udah besar, mendidiknya supaya akhlaknya seperti akhlak Rasulullah? Kau carikan calon mantu yang akhlaknya baik. Bu, ada teman saya 36 tahun sampai sekarang nggak nikah-nikah karena mamanya terlampau banyak pilih. 36 tahun sampai sekarang nggak nikah-nikah dia. Gara-gara apa? Terlampau ayah emaknya banyak pilih. Dibawa sama calonnya ini ke rumah. Mak, nek iki piye, Mak? Wis manis sih, tapi ireng. Kue ireng, dekne hitam. Cucuku sih besok piye? Dah, gak jadi. Cari yang putih ngapa? Seminggu bu, besoknya dibawanya lagi. Mak, nek iki piye mak? Kan wis putih iki mak. Putih-putih tapi membatak. Ngapanya mak membatak kan? Tapi kan Islam loh mak. Aku nggak gelem, aku nek nggak Jawa paling nggaknya wong kampung lah minimal. Ya wis, tak jadi. Besok cari lagi yang putih Jawa. Nek iki piye mak? Konces, rambutnya konces, kayak calanang. Gak gelem aku. Cari lagi. Nek iki piye mak? Nek iki wis pas putih, rambut panjang, wong Jawa. Cuma ya iku nganggo kacamata. Ngapanya mak cuma kacamata jadi masalah? Kau harus tahu kau ya, perempuan yang punya kacamata atau pakai kacamata itu perempuan yang nggak setia. Loh mama kok tahu? Kau tengok besok dia bangun tidur bukan kau yang dicari pertama sekali. Yo iya lah mak, kacamata yo enggak nampak dia aku. Ini maaf bu yang berkacamata. Enggak juga jadi. Jadi cemananya mak, aku pokoknya kau cari yang bagus lah. Dapat rupanya bu, cantik, rambut panjang, enggak gonje, sukunya suku Jawa bukan orang Batak. Masih salah. Nek iki yo wis pas sakjane. Cuma ya iku nggur taman SMP. Kau kan ku sekolahkan tinggi-tinggi kan yang minimal cari yang sederajat dah. Akhirnya nggak jumpa-jumpa. Apa kata anaknya? Udah lama nggak nikah pun aku nggak apa-apalah. Banyak kali pilihan mama. Akhirnya 3 bulan dia pergi berjalan-jalan, jumpa sama gurunya pak. Muallim, kalau orang Melayu kan muallim pak. Ustadz lah kalau kita sekarang. Yai, cemana nih udah 36 tahun aku mencari jodoh nggak jumpa-jumpa. Aku cari jodoh, ku bawa ke rumah. Payah betul, banyak betul pilihan orang tua saya. Jadi bagaimana? Emangnya apa masalahnya? Kata mamanya. Dicarikan yang bersuku orang Batak, gara-gara suku dia tak mau. Begini nak mencari rambut panjang, nak cari putih yang nggak berkacamata, begini begono. Jadi caranya gimana muallim? Oh itu mah mudah. Gimana caranya? Kau cari aja cewek yang mirip mamakmu. Kok gitu muallim? Ya iya. Nanti kan kalau dia ngenyek, kan kayak ngenyek dia sendiri. Oh iya pula ya.
Izin Allah Bapak Ibu, 4 bulan dia jumpa sama yang betul-betul mirip kayak mamanya. Ya sak potong-potongan hidungnya, sak lancip-lancip mulutnya, sak kencang-kencangnya kalau berjalan. Dia pun senang betul, ya Allah, berarti inilah jodohku ini. Dibawalah ke rumah. Sampai di rumah, Assalamualaikum. Senang betul hati dia. Yang buka adiknya. Adiknya kaget. Wow, mirip kali sama mama. Kaget dia, mirip kali. Masuk. Mamanya pun datang. Ma, ini ada calon, ma. Keluar mamanya. Ya Allah, kok kayak pernah petuk ya. Kayak foto nang tergantung nang omaiku. Orang mirip betul sama dia. Nak lama lagi keluar bapaknya. Astagfirullah, eneng juga uang koyok ngene, kata suaminya. Duduk. Mak, nek iki piye, mak? Apa kata mamanya? Kok enggak dari dulu kue golek koyok ngene? Nek iki enggak eneng alasan meneh, mama. Ya wis lah, kue petui kepala desa, kau datangi tukang tenda dan kunikahkan kau sama dia. Alhamdulillah, mak. Ketika anaknya mengucapkan alhamdulillah, bapaknya langsung berdiri meluk anaknya. Ya Allah, nak wis lah, nak. Cukup aku lah sing ngerasa ini kayak ngene. Jaluk tolong aku, gak kowe delok aku wis kurus kering iki. Delok lagi, jaluk tolong aku. Ikutilah saranku, nak. Ojo nyesel kowe sesuk. Bayangkan, nggak nikah sampai sekarang. Sebab apa? Orang tua terlampau banyak milih untuk calon mantu. Memilih boleh, tapi jangan terlampau banyak. Kalau ibu mau mencari menantu yang kaya, hebat agamanya, punya rumah bertingkat, mobil berkilat, uang berlipat, kalau itu yang ibu harapkan, mohon maaf, mungkin anak kita bukan tipe orang itu. Ya kan? Makanya carilah yang akhlaknya bagus. Wah, kalau punya perempuan calon menantu, mau nggak calon menantunya yang kaya? Mau. Sawitnya lebar? Mau. Mobil punya? Mau. Tapi akhlaknya bejat. Berarti ada kesempatan kita yang masih jelek ini, yang akhlak kita baik, berarti masih ada dapat menantu nanti insyaallah. Intinya akhlak. Berarti bagaimana meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari? Dari yang kecil-kecil dulu, anak kita didik. Kemudian kalau nak mencari keluarga sakinah mawaddah, carikanlah menantu yang baik-baik, insya Allah. Terus apa lagi Pak Ustadz? Setelah bagus keluarga, kamu berakhlak baiklah sama tetangga. Ini kadang-kadang kita nih tak baikan sama tetangga, Wak. Pak, dengarkan baik-baik omongan saya. Hitam jidatmu karena sujud di hadapan Allah. Bolak-balik Al-Quran kau khatamkan. 5-7 seminggu tasbih putus kena kau berzikir. 4-5 bulan sekali berangkat kau umroh. Tapi kamu dengan tetanggamu tak bercakapan, putus tali silaturahmimu, maka amal ibadahmu tergantung antara langit dan bumi. Makanya mohon maaf, ketika Rasulullah melakukan alaqah pengajian seperti ini, apa kata Rasulullah? Wahai para jamaahku, kalau ada di antara kalian yang tidak bercakapan, yang putus tali silaturahmi, berangkat dari alaqahku, kena takkan datang rahmat. Di mana dalam pengajian itu ada orang yang tak mau bercakapan atau putus tali silaturahmi. Ini Bu, makanya tolong baik-baik kita sama tetangga, insya Allah. Karena orang yang paling dekat sama kita tuh bukan abang kandungmu,
Ini kau banggakan pula abang kandungmu yang di Pekan. Kau banggakan abang kandungmu yang di Kisaran. Ketika nanti lakimu jungkir balik kesakitan tengah malam, minta tolonglah kau sama yang di Pekan tuh. Bu, maka jangan pernah kau bawa bermusuhan tetangga. Ini enggak gara-gara ayam. Gara-gara ayam nggak cakapan. Ini kadang-kadang ayam tetangga ini pekok juga. Masuk ayam tuh ke ruang tamu, nengok-nengok foto. Ayam tonggo nengok-nengok foto. Ada foto yang paling tinggi. Akhirnya mau tahu ayam ini tadi, lompatlah dia, terjatuh salah satu foto nih. Ketahuan sama yang punya rumah, ambil pangkal sapu, dilempar ayam tuh sampai sengkleh kaki ayam tuh. Ketahuan sama tangga, ngopo nyayu kok pitikku kue lempari sampai pengkor sikile ini. Kadang-kadang gara-gara ayam bekelahi dia, jambak-jambaan sampai 12 rambutnya tanggal, 6 tahun kadang tak bercakapan, gor gara-gara pitik. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada juga, ini makanya kadang-kadang ada juga tetangga nih yang nggak mohon maaf, kurang. Udah jelas tengah malam ngidupi musik banter-banter. Kadang ada orang sakit gigi, udahlah gigi tinggal satu-satunya, sakit pula. Musik besar. Ini minta maaf, kadang-kadang kita bermasyarakat itu kurang pak kesana sosialnya. Akhirnya nggak nyadari dia marah. Wah, mbok cilik ke ngopo wah? Oh langsung marah, ngoponya kowe ngatur-ngatur aku. Musik speaker ya speakerku, kaset ya kasetku, listrik sing tuku yo aku, nek entek ngisi pulsa yo apa urusanmu ngatur-ngatur aku? Ojo marah-marah lah wak, mengko wak setruk kue nyago masalah. Maksudnya ngopo wak nesu-nesu? Memang iya wak, aku tahu speaker tu speaker wak. Ngertinya kau? Kaset tu kaset wawa, alah sadat. Listrik memang wawa, memang iya. Pulsa betul. Tapi
Apa beliau? Coba orang beliau bininya berapa? Si beliau biasanya pulang dari kerja mau mau kopi 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 semangat itu biar kopi kopi aku kata lirik gue. Akhirnya diam lakinya lungo nang WC kamar mandi. Di kamar mandi itu ditengok-tengok sama bininya. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada, ditambah. Cuy, mampus kowe, nggak akan lupa kau sampai mati, mampus. Itu pun bukan dia yang ngantar. Antarkan nih sama ayahmu. Ayahnya pun duduk santai ditengoknya. Loh kok bebuih? Anaknya pun ngomong, oh mungkin kopi wak laga ya katanya. Orang lidah mamaknya di situ masuk. Jadi sejahat apa sebandel-bandelnya ibu, lagi marah-marahnya ibu sama suami jangan ditinggalkan. Paham bu? Ini paham enggak nih bapak-bapaknya ini? Ini kadang-kadang bapaknya ini mohon maaf koplak juga nya kita pak. Makan mau enak, iya kan bu? Ngasih duit dikit. Bapak-bapak sana, kalau bapak-bapak sini lebih parah. Makan mau enak, kerja mau senang, manalah dapat untuk zaman sekarang nih. Makanya bapak ibu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dibuat yang kecil-kecil. Jadi sejak semarah-marahnya kita, jangan kau putuskan tali silaturahmimu. Jangan sampai lewat 3 hari. Sampai di sini paham? Kemudian bagaimana akhlak kita lagi kalau mengikuti Rasulullah setelah keluarga tadi, dari kecil kita, anak kita didik, dengan suami dan istri kita perbaiki akhlak kita. Hiduplah kamu bermasyarakat dengan akhlak. Perbaiki akhlak seseorang dengan akhlakmu yang baik. Makanya ibu-ibu, caranya bagaimana supaya mengikuti pribadi akhlak Rasulullah yang baik? Ikutilah perwiritan-perwiritan. Karena perwiritan-perwiritan kan banyak pengajiannya, ilmunya dapat. Maka enak juga kalau pengajian ini bapak ibu, disitulah kita dapat informasi-informasi. Wah, wes kerungu wah. Kan itu pasti terjadinya di perwiritan. Wes kerungu wah. Kerungu apa? Itu loh wak ngatiem. Ini contohnya. Ngopo wak ngatiem? Masuk rumah sakit wak. Walah wis pirang dino, 3 dino lo wak. Emang sakit apa? Nek kerunguku komplikasi wak. Ini kata anggota wiridnya ngomong sama ketuanya. Ketuanya ngomong, sakit apa? Ya komplikasi, tak rungu-rungu kembien gulo karo panu. Sakjane iki sing parak gulo panu. Ya gulo wae. Ya kok sebut-sebut iki panu ketok wae. Jadi piye iki ya ditilakan kita wae. Nah, tengok tindaknya kalau silaturahminya baik. Bu, Pak, Bapak, tidak
ketua yang berangkat. Hanya lupa pelajaran awal kita mau melihat sesuatu orang sakit atau melihat yang baik-baik, keluarkanlah mobil dari garasimu. Jangan cuma kau hanya mobil berkilat, kau yang berkarat. Oh, wes mobil ketua wes eneng kok. Nah, supir sapa ketua? Wes aman, eneng anakku kok. Alhamdulillah. Minyak piye ketua? Ya kilen lah. Enggak duwe utek jenenge iku. Wes tak kei mobil kalau supir minyak pun awa apa nya kalian iki. Ah, ini akhirnya kan lungo bareng-bareng kan penak kalau sampai ke kami jaluk maaf, kami nggak iso nggawa apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, penting kalian wis nilai aku, seneng kali. Kami mau wis debatan juga kami nang mobil, kok nggak digawa ke buah-buahan. Wis lah tuku ke salah ae omong wong iku, tapi kami ngerti wawak kan wis telung dino bel-belan nggak iso berak. Oh iya memang nggak jadi beli salak kami wak. Terus ada lagi yang nyuruh wes tuku ke jeruk ae lah, jeruk jangan. Kami kan ngerti wawak kan asam lambungnya tinggi. Terus ya kami nggak tuku jeruk wak, ya nggak apa-apa loh. Terus eneng juga sing nyarani wak, tuku ke duren, wawak kan guloi tinggi, mengko ninggal wawak. Iya memang aku nggak iso mangan duren. Eneng juga wak sing usul ke buah pir. Kami ngerti wawak kan kena jarum jantung, dia nggak tahu impus itu, dia taunya jarum gantung. Nanti wawak nek mangan buah pir terus ke pipis beseran wawak. Iya memang. Eneng juga wak sing nyaranin anggur mau, tapi kan kami ngerti wawak kan nggak pernah makan enak, aku kaget. Iya memang. Tapi walaupun kami buah-buahan kami wis kau ganti. Apa itu? Iki lho apa? Gambar buah-buahan. Mana tahu orang susu dulu habis. Mari. Ilahnya kalau itu hubungan silaturahminya baik. Makanya ibu dalam perwujudan jangan pernah cek kalau orang Medan, jangan pernah cek kalau orang Medan. Cuma kadang-kadang kita kenapa harus dalam perbedaan? Oh ya Allah, lengkap masa pergi? Iya pergi kalau enggak Siti tenang dulu, semua cerita ujung-ujungnya cek. Nah, jadi kita bawa bersama dengan keluarga, suami istri, kemudian insya Allah bisa membanggakan kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah. Ajak lanjut lagi. Bisa. Wis jam berapa? Jam 3.15. Kita tadi Bangladesh mulai jam berapa? Jam 2:30. Jam berapa? Jam 5. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mengikuti suri tauladan Rasulullah? Salah satunya adalah kita harus cari dan cari ilmu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak Ustadz, apalagi yang mau kami ambil hikmah dari pelajaran Maulid Nabi ini. Lihat dalam Al-Barzanji. Wa kana nabiyuna Muhammad
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Rasulullah itu adalah manusia. Ini pelajaran untuk kita, Pak. Syadidul haya, Rasulullah itu pemalu. Kalau umat Rasulullah sekarang udah putus urat malunya. Gak percaya? Tengok, mohon maaf. Dulu kalau ada orang yang mohon maaf melakukan hubungan yang tak baik di kampung itu, diusir loh Pak dari kampung. Setahun lamanya nggak boleh pulang tuh ke kampung karena dia sudah melakukan perbuatan yang tak baik dulu. Kalau sekarang mohon maaf, umat sekarang udah putus urat malunya. 3 bulan 4 bulan mencoblos sebelum pilkada, dipestakan besar-besaran. Apa enggak eneng urat malunya lagi itu? Enggak. Bahkan situ turut mengundang Yai Sipulan. Pak Kiai pun tertulis di situ mengundang untuk memeriahkan orang yang hamil di luar nikah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Udah putus surat malu. Dulu orang-orang kami dulu, Bapak Ibu, kita dulu, maaf ya, kita dulu, jangankan yang seperti hal yang sensitif seperti itu, untuk menjemur pakaian saja ditata tentang rasa malu dalam kehidupan menata menjemur kain. Jemur kain saja malu orang tua dulu, untuk menunjukkan mohon maaf bagian-bagian dalam dinampakkan di atas jemuran kita. Orang sekarang mana ada malunya? Di pagar rumahnya itu, Pak, eneng layangan, eneng kocomoto, malu dia? Enggak. Kadang-kadang layangan itu tinggal 45% lagi. Udah betanggalan, kadang karetnya itu. Di tengah pun udah nggak bagus lagi bentuknya. Ya dijemur di tengah-tengah itu. La ilaha illallah. Kalau orang dulu 4 punya ini Bu, tali jemuran. Apa kata nenek-nenek kami dulu? Wahai kau anak gadis, kalau jemur kain ini, kain untuk kain-kain sarung, letak di yang pertama, tali pertama. Kemudian untuk bagian-bagian dalam kau letak di bagian setelah kain tadi. Nanti celana dan baju baru kau tutupkan lagi di sana. Dari belakang tak nampak, dari depan juga tak nampak. Begitu orang-orang dulu menata akhlak sifat malunya untuk bermasyarakat. Kita sekarang nggak ada. Itu saya katakan, kita sekarang banyak orang yang sudah putus urat malunya. Kemudian syadidul haya'i wat tawadu. Ambillah suri tauladan Rasulullah itu dengan tawadu, rendah hati, enggak sombong. Rasulullah tidak sombong. Apa yang mau kita sombongkan, Pak? Ini minta maaf nih kepada bapak-bapak, apa yang nak kita sombongkan? Kita ini adalah tercipta dari air hina. Ujung-ujungnya sehebat apapun kita sekarang kemana-mana kau bawa kotoran, dan akhir hidup kamu menjadi bangkai yang menjijikkan. Apa yang nak kau sombongkan dari dirimu? Sombong kau dengan pangkat jabatanmu. Mau sampai kapan? Paling 5 sampai 6 tahun kau selengser kau dari jabatanmu. Orang tak